Halo, kembali lagi di Septro Series. Eat healthy, feel healthy, be healthy. Nah, kita kedatangan seorang dokter, namanya Dokter Sophia Rahmawati. Selamat datang, dokter. Halo. Iya. Di sini kita akan sharing tentang masalah kesehatan ya. Di saat pandemi kayak gini tuh bagus sekali kita akan membahas masalah kesehatan ini. Betul sekali. Nih dok, saya mau bertanya, nutrisi apa aja sih yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh itu? Nah, nutrisi apa aja sih yang sebenarnya kita butuhkan itu sebenarnya kita balik lagi ya ke panduan dari Kementerian Kesehatan 4 sehat 5 sempurna yang dimana kadang kita tuh sering banget melupakan komponen yang namanya buah dan sayur. Apalagi kita yang tinggal di Banjar ini, kita cenderung cuman mengutamakan ibaratnya yang karbo sama proteinnya. Jadi cuma nasi sama ikannya gitu. Kadang pun ikannya yang dikonsumsi pun seperti ikan asin kayak gitu loh, bukan misalnya fresh food kalau kita bilang kayak misalnya ikan laut atau ikan sungai kayak gitu, atau misalnya daging-dagingan yang dimana itu kayaknya kurang familiar dimakan oleh orang-orang di sekitar sini gitu loh. Justru kalau kita namanya makan fresh food itu tentunya lebih baik dibanding kita makan makanan yang diolah, yang dimana yang kita sering makan tuh kayak misalnya chicken nugget, makanan olahan apapun lah itu lebih tentu kita akan lebih baik kita makannya tuh fresh food gitu. Dan makanan yang baik itu nantinya akan membawa ke sistem imun kita yang lebih baik, selain dari karena pola hidup misalnya kayak olahraganya teratur, tidur cukup, seperti itu. Padahal di Banjar ini kan banyak buah-buahan ya. Iya. Nah ini lucunya sebenarnya kalau kita itu ibaratnya diberkahi oleh banyak varietas dari buah-buahan kayak gitu. Cuman kadang masyarakat itu berpikir, oh kita beli itu harus buah A, harus buah B, harus buah C kayak gitu. Padahal kita harus loh explore buah itu banyak, karena jenis buahnya di Indonesia sendiri itu udah banyak. Ditambah lagi di Banjar ini jenis buahnya lebih banyak lagi kayak gitu. Iya betul sekali. Banyak macamnya ya. Banyak macamnya gitu. Nah terus dok nih, kalau vitamin alamiah ini dok apa aja, soalnya saya nggak seberapa minum obat gitu. Nah gimana ya? Untuk vitamin itu sendiri perlu diketahui bahwa kalau misalnya vitamin itu dia punya cut off-nya di dalam tubuh. Jadi misal dalam satu hari kita butuhnya 500 mg vitamin C. Kalau kita konsumsi 1000 mg, 500 mg lainnya itu bukan menjadi secondary opinion kalau misalnya yang 500 mg habis, tapi 500 gram yang lainnya itu dia akan dibuang oleh tubuh kita sendiri. Oleh karena itu kita harusnya tidak memakan vitamin tabletan itu dengan overdose ibaratnya. Jadi dia dimakan terlalu banyak, karena ujung-ujungnya pun nanti akan dibuang kayak gitu loh. Oh gitu, walaupun 1000 mg itu pasti akan terbuang ya? Iya, kalau misalnya dia tubuh itu dia tiap orang beda-beda ya. Misalnya satu tubuh itu dia cuma butuh 250 mg misalnya. Si A butuh 250 mg, si B misalnya butuhnya 500 mg. Nah, kalau dia sudah tidak butuh lagi, tubuh itu akan otomatis membuangnya lewat urin dan feses, dua itu, atau lewat keringat misalnya. Kalau misalnya air dia yang tidak dibutuhkan, dia dari tiga ini dia akan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri gitu loh. Makanya kita tidak boleh mengkonsumsi vitamin itu overdose, apalagi vitamin tablet ya. Kalau misalnya vitamin yang dalam buah, dalam sayur itu kan dia akan lewat usus, dan dia lebih ibaratnya lebih simple rantai-rantainya ibaratnya. Secara kimiawi dia lebih simple dibanding yang sudah diolah. Karena kalau dia diolah otomatis kan akan lebih banyak zat-zat aktif yang ada di dalamnya kayak gitu loh. Karena tidak mungkin di dalam satu vitamin itu vitamin tok doang dalamnya. Pasti dia kalau dia sudah jadi tablet itu bahkan akan banyak beberapa zat-zat lain. Beda halnya dengan vitamin yang ada di dalam buah, karena dia lebih simple sehingga dia lebih mudah dipecah. Dia lebih aman untuk dikonsumsi. Paling ya kasarnya nih ya, kalau misalnya orang mengkonsumsi terlalu banyak jeruk, paling-paling ya diare kayak gitu, atau enggak nanti dia sakit perut. Tapi tidak ada yang namanya sampai mengakibatkan efek samping khusus kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi vitamin itu kayak gitu. Oh gitu, walaupun buahnya kayak keras itu nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya kayak nih, saya ambil contoh, orang misalnya makan 10 buah mangga, paling kalau kata orang Sunda itu mah teh
belenek gitu. Belenek. Belenek aja, cuman nggak enak aja di badan. Tapi bandingkan kita misalnya konsumsi 10 botol vitamin, Oh. itu nanti akan beda-beda loh Overdosis ya, hasilnya. Dok, ya? Dia akan jatuhnya overdosis. Oleh sebab itu kalau dia tablet itu dia punya dosis sendiri masing-masing, karena dia komponen-komponen tambahannya itu yang tidak boleh terlalu banyak di dalam tubuh. Sedangkan kalau pada buah tidak ada sejarahnya orang makan terlalu banyak makan buah itu bisa jadi suatu penyakit yang mematikan kayak gitu loh. Paling-paling cuma diare karena memang ya terlalu banyak aja makan, sama kayak kita misalnya makan nasi terlalu banyak kekenyangan itu kan bisa jadi muntah. Iya, Nah betul. itu same goes for kalau kita makan buah, karena dia lebih simple aja sih nutrisinya dan komponen di dalam buahnya itu, karena dia kan cuma buah aja. Beda ceritanya kalau kita beli vitamin yang sudah diolah di pabrik gitu. Kalau sayur gitu itu Kalau misalnya sebenarnya sama aja sih konsepnya dengan buah dan sayur. sama ya. Karena kalau sayur pun dia kan sama-sama vitaminnya itu murni. Oh, Dia iya. tidak diolah. Jadi tubuh itu punya, ibaratnya dia punya kekuasaan khusus di dalam tubuh untuk mengolah vitamin mana sih yang mau dia pilih kayak gitu loh. Kalau misalnya dia nggak butuh, dia akan dikeluarkan dengan secara simpel juga. Beda cerita kalau misalnya itu sudah berbentuk tablet. Makanya di tablet itu orang selalu mencantumkan dosis. Karena kalau dia sudah lebih dari dosis itu, tentunya tubuh akan terlalu lelah, misalnya membuang sisa-sisa zat-zat yang sebenarnya kita nggak butuh gitu loh. Makanya lebih aman, lebih safe lah apalagi untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui. Itu lebih aman ketika kita bergantung pada sesuatu yang lebih alami kayak gitu. Karena dia otomatis kan kalau misalnya buah dia tidak ada efek samping, ya paling tadi ya muntah karena terlalu kekenyangan, atau diare karena terlalu banyak kayak gitu dimakan. Sebenarnya gitu Otomatis aja berarti sih. kan untuk yang buah tablet atau obat-obat yang tablet, yang vitamin tablet itu pasti lebih cenderung bahaya nggak? Kalau kita bahaya itu, kita kalau di kedokteran itu bisa mematikan. Bahaya itu enggak, asal dikonsumsi sesuai dengan dosisnya. dosis, ya. Cuman kadang kan kita itu lagi hype nih corona. Corona, iya betul. Wah gila nih, harus apa nih kita nih biar gimana sih caranya menjaga daya tubuh? Oh orang misalnya konsumsi 1 nih, orang ide aja nih 5 gitu, kita kasih 5. Berarti kalau 5 kali kita 5 kali lebih kuat. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu konsepnya kayak gitu. Orang sudah menentukan dosis karena dia memang ada zat-zat tambahan lain di dalam vitamin itu. Dia beda kayak misalnya mangga. Saya aku nih makan mangga sebiji, sama misalnya Masnya nih makan mangga 5 biji. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Paling cuman kalau misalnya nggak terlalu tahan paling diare. Iya betul sekali. Atau misalnya muntah karena kekenyangan. Beda kalau misalnya kita ngomongin, aku misalnya makan 1 tablet sesuai dengan aturan. Saat Mas yang ini misalnya makannya 5 tablet kayak gitu. Itu nanti akan beda respon dari tubuhnya. Oh gitu. Nah, jadi lebih baik kita sekarang banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan tablet yang sudah vitaminnya sudah jadi dalam bentuk tablet itu ya. Iya, Kayak gitu betul ya. banget. Nah, saya pengen tahu juga dok nih, kan lagi bukan viral sih, kan banyak orang yang ingin mencegah kolesterol itu gimana ya? Sebenarnya untuk mencegah kolesterol itu sendiri, balik lagi kita tadi, pola makan sama pola hidup. Kita soroti mungkin pertama itu dari pola hidup dulu kali ya. Ya, Pola hidup itu orang cenderung misalnya jalan kaki males, tidur-tiduran, hobinya main game, jadinya obesitas, besar, gemuk. Masa di tubuhnya itu sudahnya besar, lemaknya banyak lagi. Iya. Nah, apakah semua orang gemuk itu dia akan menderita kolesterol? Tidak. Oh. Tapi apakah dia jadi faktor resiko? Maka jawabannya akan iya. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa nih mematok, misalnya sekarang nih aku nggak kolesterol nih, tapi besok-besok kan kita nggak ada yang tahu. Apalagi dia semakin tinggi usianya, semakin ibaratnya itu semakin tua, itu kena penyakit kolesterol itu sangat tinggi kayak gitu loh. Karena bahkan dia untuk yang kurus pun bisa juga. iya betul. Iya. Karena dengan orang yang Oh. kurus itu pun juga akan bisa beresiko untuk terkena penyakit kolesterol. Gak harus berbadan gemuk ya. Nggak harus berbadan gemuk. Jadi kita yang harus digarisbawahi di sini, jangan terlalu pede lah ibaratnya. Iya, iya, Sekarang kan betul. aku nggak kolesterol nih. Siapa tahu nanti umur 65 atau 70 tahun itu bisa jadi kena kolesterol, karena dia semakin meningkatnya usia, dia semakin beresiko juga untuk terkena kolesterol. Terus yang kedua, di sini adalah pola makan. Oh. Di negara-negara barat itu dia kenapa dia kolesterolnya cenderung tinggi bila kita compare dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Cina mungkin.
Nah itu dia karena kebiasaan dari makannya. Pertama orang-orang barat itu dia banyak banget mengkonsumsi konsumsi makanan olahan. Makanan-makanan olahan itu dia cenderung memiliki namanya lemak. Nah lemak itu dia terbagi menjadi dua. Ada lemak, kalau bahasa awamnya kita bisa bilang ada lemak baik, ada lemak jahat. Kita nggak bisa nih meniadakan lemak sama sekali. Kita meniadakan lemak malah justru bisa jadi tubuh kita nanti yang akan berdampak buruk terhadap tubuh kita, karena tubuh kita sendiri itu Perlu basically lemak juga ya. perlu lemak. Lemak jahat itu diperlukan nggak? Nah justru di sini yang harus kita tandai adalah lemak baik dan lemak jahat. Kita butuh di dalam tubuh itu adalah lemak baik. Sedangkan lemak jahatnya ini kita yang harusnya kita batasi lah ibaratnya. Tapi ada walaupun perlu juga, dia pasti tapi ada. dibatasi. Dia pasti ada. Kalau kita cek darah nih, dia pasti ada. Cuman yang harus kita pay attention di sini adalah kita harusnya jumlahnya itu tidak lebih besar daripada cut off yang sudah ditentukan oleh kesehatan dunia sendiri, karena biasanya dari negara-negara itu dia mostly sama ya, rata-rata aja lah cut off-nya berapa. Dia pasti ada, cuman itu yang harus kita garis bawahi adalah kita harusnya tidak banyak kayak gitu loh. Nah yang justru kita harus banyak itu adalah lemak baik. Nah lemak baik ini di mana sih adanya? Nah lemak baik ini dia banyak itu justru di ikan-ikan. Di dalam ikan itu dia ada lemak. Ya. Makanya kalau kita kadang panggang ikan, ikan patin aja, kalau kita buka, dia itu kan ada lemak-lemaknya itu. Iya betul. Lemak-lemaknya itu nggak masalah kita makan, karena itu termasuk lemak baik. Dia gampang untuk diolah oleh tubuhnya ibaratnya. Iya. Dia bukan lemak yang akan menumpuk dan jadi penyakit kayak gitu. Dia akan menjadi cadangan energi ketika kita kekurangan karbohidrat di dalam tubuh. Misal nih kayak kita puasa. Iya. Kita puasa itu kan kita makan karbo ya. Kita misalnya 3 kali sehari kita makan karbo. Tapi kalau misalnya kita puasa, otomatis karbonya kan kita cut nih. Kita cut. Nah, jadi yang ketika kita puasa itu cadangan energi yang diambil oleh si tubuh kita akan bisa jadi berasal dari lemak dan protein. Dia akan ke lemak dulu baru dia ke protein. Nah, makanya kita tetap butuh lemak itu sebagai ibaratnya cadangan energi lah. Bila si karbohidrat ini dia sudah habis kayak gitu loh. Nah, makanya yang kita harus garis bawahi adalah supaya kita tidak terkena kolesterol. Satu, jaga pola hidup. Jangan sampai kita ibaratnya tuh nganggur, duduk-duduk, main game, nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, jalan males, makanan order terus, kayak gitu. Makan tidur ya. Makan tidur. Itu ada nama pola hidupnya loh, namanya ada. potatoes lifestyle. Oh. Pola hidup seperti kentang. Nah, kentang itu kan bulat. Iya betul. Bulat terus dia menggelinding gitu. Nah, Oh, itu iya. namanya potatoes Gak lifestyle. bagus sih itu ya dok ya. Iya. Oh iya dok. Nah dan kolesterol itu sendiri harus kita tahu dampaknya. Itu nggak cuman kadar kolesterol dalam darah nih tinggi. Dia tuh nggak kayak gitu. Karena lemak itu kalau dia terlalu banyak, ketika dia itu menyumbat pembuluh darah, itu nanti dia akan bisa jadi kena stroke. Kalau dia penyumbatannya di darah otak, Bahaya banget di ya. darah otak, dia jadi stroke. Dah, fun fact-nya lagi di Banjar itu sebenarnya ini agak-agak miris ya. Di Banjar itu kalau saya tidak salah di tahun 2014 berdasarkan Riskesdas itu, dia juara 5 Waduh. tertinggi penyakit stroke se-Indonesia. Juara 5 ya. Juara 5. Nah, kalau misalnya dia nih gimana kalau dia menyumbat di jantung misalnya? Ya nanti jadi ujung-ujungnya nanti pembuluh darah di jantung itu nanti akan gagal menyalurkan darah dari entah itu dari jantung mau ke seluruh tubuh atau dia dari pembuluh darah balik dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung kayak gitu. Nah, itu yang harus kita aware nih, karena kalau dia sudah menyumbat di organ-organ vital, itu nanti penyakitnya bukan sekedar namanya dislipidemia aja. Nanti penyakitnya nanti akan berkembang lagi, bertambah lagi, misalnya jadi stroke atau dia menjadi PJK, penyakit jantung koroner. Atau nanti kalau misalnya dia terlalu tinggi itu nanti ada, ini mungkin jarang misalnya diungkit sama orang, kulitnya itu nanti kuning. Kok bisa ada gitu sih? kuning? Iya, memang kalau misalnya penyakit dislipidemi itu ada nanti di atas matanya itu, mungkin di Indonesia agak kurang kelihatan atau saya sih jarang sih ya menemui penyakitnya ini. Itu dia namanya santelasma, jadi dia kuning. Di atas matanya itu dia ada kuning-kuningnya gitu. Nah, itu karena penyakit dislipidemi. Tapi tetap bisa melihat atau? Bisa dia melihat, cuman secara estetik kan kurang ya. Oh, Kalau Tapi dia terlihat. merasakan apa tuh kalau dia kuning-kuning kayak gitu? Gak ada, dia cuman kuning aja. Tapi ketika kita cek misalnya
dia tinggi kayak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari ciri-cirinya aja ya. Iya, dari ciri-cirinya. Nah dok, lagi dok, kalau untuk lemak baik itu berlebihan bisa bahaya nggak? Kalau lemak baik karena dia gampang diolahnya, jadi dia cenderung tidak akan pernah menumpuk. Oh, kalau Karena lemak dia kan jahat. baik nih, dia gampang untuk diolah oleh tubuh. Jadi nanti dia keluarnya pun juga akan gampang gitu loh. Beda dengan lemak jahat lah ibaratnya kita bilang. Lemak jahat itu karena dia sulit untuk dikonjugasikan, dia sulit untuk diolah, nanti dia cenderung akan menumpuk kayak gitu. Nah, yang segala sesuatu yang menumpuk di dalam tubuh kita itu pasti nggak bagus. Iya, Gitu. iya, betul. Nggak bagus ke Hasan. Ya, iya dong, sering-sering dong makan sayur ya, Iya, biar pasti. nyimbangin sama lemaknya. Biar diatur ya pola hidup makannya sekarang, dirubah gitu ya kan? Untuk makan daging itu kita perlu nggak? Kalau makan daging sebenarnya perlu sih ya, karena ada orang-orang yang karena dia bener-bener diet yang nggak mau makan daging sama Iya, sekali itu. kayak gitu loh. Itu sebenarnya kalau sejauh yang saya tahu itu justru tidak baik, karena yang namanya diet itu tidak ada yang meniadakan 4 sehat 5 Makan daging. sempurna tadi. Kita tuh tetap butuh karbo, kita tetap butuh protein, kita butuh vitamin, kita butuh lemak, kita butuh semua macam yang ada di dalam makanan kayak gitu loh. Tapi yang harus kita atur itu adalah porsi dan jumlahnya. Oh, iya. Misal nih orang mau diet, misalnya dia berat badan, misalnya dia butuh 1000 kalori dalam satu hari, atau dia butuh 1500 kalori dalam satu hari. Kalau misalnya kita tiadakan, kita diet itu kan dia mengurangi si kalorinya, Iya. bukan meniadakan. makanannya itu Meniadakan ya. salah satu komponen makanan. Bukan nggak makan. Padahal masih bisa Bukan makan nggak daging ya, makan. cuma dibatasi kalorinya itu Iya, ya. Oh betul. gitu. Untuk orang yang vegetarian aja, misalnya dia kan nggak mau makan makanan daging, misalnya nggak mau makan Iya, daging, betul. bisa diganti misalnya dengan tempe. Tempe itu dia masih ada protein-proteinnya kayak gitu loh. Makanya kita tidak bisa meniadakan suatu substansi di dalam suatu makanan, karena dia itu yang akan jadi suatu penyakit malah. Kalau kita misalnya kekurangan protein atau dia malah kekurangan karbohidrat. Nah, yang diet itu bukan kita meniadakan sama sekali, tapi kita harus atur polanya. Misalnya mau mengemukkan, mau menguruskan, mau memaintain body, mau misalnya body apa sih namanya kalau orang yang bikin otot itu Supaya bikin harusnya dia kotak-kotak nih. kotak-kotak itu pun dia sebenarnya makanannya diatur kayak gitu, Yoi. bukan dia malah minum protein shake tiap hari. Itu kan sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya. Malah nggak sehat jadinya. Malah nggak sehat. Oh iya. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Sophia Rahmawati udah sharing-sharing tentang membahas Menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tentang kolesterol dan macam-macam tadi ya, masalah sampai ke Mengatur pola hidup vitamin ya, juga. Kak? Iya, betul sekali. Nah, di sini kami ada bingkisan buat dokter ya. ini dari kami, bingkisannya mau diterima ya. Terima kasih ya. Ya, Mungkin udah dulu ya sharing-sharing kita hari ini. selalu pantengin terus Instagram kami, mulai dari postingan kami, story kami, feed kami, dan juga YouTube kami. Jangan lupa untuk di like, komen, dan Subscribe. dadah.